Jardine Foundation Scholarship. Kalau kalian udah ngikutin akun ini selama beberapa saat, mungkin kalian tahu kalau aku ini adalah awardee Jardine Scholarship. Kuliah di Inggris obviously nggak murah, baik dari segi tuition fee ataupun dari segi biaya hidupnya sehari-hari. Terutama untuk universitas kayak Cambridge, yang bahkan untuk orang Inggrisnya sekalipun tergolong ke dalam universitas yang cukup mahal. Apalagi kalau kalian adalah mahasiswa internasional. Kita itu harus bayar tuition fee sekitar 10.000 pound lebih mahal daripada mahasiswa home country. Selain itu kita juga punya additional fee di college. Makanya biaya kuliah dan biaya hidup yang gak murah ini obviously gak mungkin aku tanggung sendiri. Alhamdulillahnya dan I'm very lucky aku dapat beasiswa dari Jardine Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh menurutku agak underrated karena jarang banget orang yang tahu apa itu Jardine Scholarship. Kalau kita mau kuliah ke luar negeri atau kalau kita mau kuliah ke UK, biasanya scholarship yang pertama dari kepala kita itu ya LPDP, kalau enggak Chevening. Padahal Jardine Scholarship ini menurutku beasiswa yang cukup beneficial. Dia itu fully funded, jadi dia ngecover semuanya dari mulai tuition fee, biaya hidup, visa, departure, sampai juga asuransi kesehatan. Pokoknya kalau kalian dapat beasiswa ini, don't worry because everything will be fully covered. Di video ini aku bakal mencoba nge-breakdown apa itu Jardine Scholarship dan pengalamanku selama ini daftar Jardine juga sebagai awardee beasiswanya. Oke, let's get into it. Apa itu sebenarnya Jardine Scholarship? Jadi dia adalah beasiswa fully funded yang diberikan oleh Jardine Matheson untuk berkuliah di Oxbridge. Oxbridge itu adalah abbreviation atau singkatan dari Oxford dan Cambridge. That's the thing yang mungkin kalian perlu perhatikan. Kalau kalian mau dapat beasiswa ini, kalian cuman bisa daftar ke dua universitas itu aja. Jardine Scholarship ini adalah salah satu beasiswa paling prestisius dan paling selektif di dunia, setara dengan beasiswa Rhodes di Oxford dan Gates Cambridge di Cambridge. Nah, beasiswa ini pertama kali didirikan di tahun 1982 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-150 dari Jardine Matheson Group. Sampai sekarang ada 11 negara yang mendapatkan beasiswa Jardine, di antaranya itu adalah Hong Kong, Mainland China, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Taiwan. Kalau kalian perhatikan, 11 negara itu adalah tempat Jardine Matheson beroperasi. A little bit of historical trivia, apa itu Jardine Matheson? Mungkin kalian gak akrab dengan nama perusahaan ini, karena aku pun ketika pertama kali daftar literally have no idea apa itu Jardine. Jardine itu adalah perusahaan konglomerat multinasional dari Inggris dengan headquarter atau pusat bisnisnya di Hong Kong. Mungkin ini yang agak sedikit confusing karena dia perusahaan Inggris tapi dia punya headquarter di Hong Kong. Tapi kalau kalian tahu, Hong Kong itu dulu merupakan salah satu wilayah koloni Inggris. Makanya banyak perusahaan Inggris yang besar dan tumbuh di sana juga. Kalau di Indonesia apa aja sih bisnis Jardine? Nah, di sini adalah bagian yang menariknya. Karena kita mungkin gak pernah dengar nama Jardine, tapi aku jamin kalian pasti pernah dengar nama salah satu subsidiarinya. Anak perusahaan terbesar Jardine di Indonesia adalah Astra International. Selain itu, Jardine juga secara global mengelola chain hotel namanya Mandarin Oriental. Kalau kalian pergi ke Bundaran HI, kalian pasti pernah lihat hotel itu. Selain mengelola hotel dan Astra di Indonesia, Jardine juga mengelola namanya DFI Retail Group. Beberapa perusahaan yang berada di bawah DFI Retail Group di Indonesia itu diantaranya adalah 7-Eleven dan juga IKEA. Nah, jadi kalaupun kalian gak pernah dengar nama Jardine, sebetulnya dia perusahaan yang sangat-sangat familiar dan memiliki basis yang kuat juga di Indonesia. Terus gimana caranya daftar Jardine Scholarship? Kalau di Indonesia ada beberapa skema, tergantung kalian mau daftar apa. Jadi Jardine itu menyediakan scholarship untuk S1 atau undergraduate dan postgraduate atau S2 dan S3. Untuk undergraduate, skemanya itu cuma ada satu, yaitu Global Scheme. Kalian harus daftar langsung ke Jardine sendiri dan pendaftarannya biasanya dibuka di bulan Agustus. Nah, kalau kalian mau daftar postgraduate atau S2
S2 dan S3 ada lebih banyak variasi skema. Kalian bisa daftar Global Scheme sama kayak S1 langsung ke Jardinnya, cuman waktunya berbeda yaitu di bulan Februari di tahun kalian masuk. Jadi misal kalian udah dapat LOA dan akan masuk di tahun 2024, berarti kalian bisa apply ke Jardin itu di bulan Februari tahun 2024. Selain Global Scheme ini, di Indonesia juga ada ITB atau UGM Scheme. Ini menarik terutama kalau kalian adalah mahasiswa ITB atau UGM. Syaratnya kalian harus merupakan alumni, mahasiswa, atau staf akademik di kedua universitas itu. You have to keep in mind kalau kalian daftar Global Scheme, kalian harus udah punya LOA atau conditional offer dari Oxbridge. Sedangkan kalau kalian daftar ITB atau UGM Scheme, kalian bisa daftar kosongan, alias kalian belum perlu dapat LOA atau conditional offernya. Makanya pendaftarannya itu dibuka per bulan Mei atau Juni di tahun sebelum kalian masuk kuliah. Jadi kalau kalian masuk tahun 2024, berarti kalian daftar di bulan Mei atau Juni tahun 2023. Itu adalah skema pendaftaran Jardin yang available di Indonesia. Nah, gimana pengalamanku daftar Jardin? Karena aku anak ITB, aku punya kesempatan untuk daftar lewat ITB Scheme. Aku daftar tahun 2023 waktu aku udah jadi PNS. Pendaftarannya itu dibuka per bulan Mei, tapi aku lupa, jadi aku daftar mepet banget pendaftarannya ditutup di bulan Juni. Mungkin supaya lebih mudah, aku akan menjelaskan tahap-tahap yang perlu dilewati dalam seleksi ITB atau UGM Scheme ini. Jadi pertama kita daftar ke ITB, terus habis itu ITB akan menyeleksi kita. Di tahun aku seleksinya cuman seleksi administrasi aja. Kalau kita lulus seleksinya ITB, habis itu ITB akan mendaftarkan kita ke Jardin. Nah, nanti berkas-berkas kita itu diseleksi lagi oleh Jardin. Kalau misalkan berkas kita lulus seleksi, habis itu akan ada interview dengan panel dari Jardin. Setelah interview dengan panel ini akan di-announce finalis. Finalis yang lulus interview bisa langsung daftar ke Oxbridge. Kalau udah lulus Oxbridge, habis itu tinggal tunggu pengumuman resmi apakah kamu diterima sebagai awardee dari Jardin. Kalau dilihat-lihat tahapannya lumayan panjang kan? Karena menurutku ini beasiswa yang memang membutuhkan kesabaran kalau kalian daftar. Dua hal yang harus kalian keep in mind dalam proses seleksi ini. Yang pertama adalah kadang ITB ini ada FGD juga. Jadi di tahun aku seleksinya itu cuman administrasi, tapi aku dengar ada tahun-tahun yang ada FGD-nya. Dan di tahun yang sama di UGM juga ada FGD. Makanya ini bergantung banget sama tahapan seleksi di tahun itu. Dan yang kedua, this is important, jadi finalis itu belum tentu jaminan kalian bisa dapat beasiswa. Kalau misalkan kuota tahun itu udah penuh, bisa jadi mereka akan mengevaluasi lagi siapa yang lebih berhak untuk dapat beasiswanya. Dan the last thing, kalau kalian nggak lulus Oxbridge-nya, otomatis status kalian sebagai finalis itu hangus. So you have to get into Oxbridge to earn the scholarship. Aku akan membreakdown sedikit tentang tahapan-tahapan seleksi beasiswanya. Pertama, untuk seleksi administrasi, ini dilakukan oleh ITB dan juga oleh Jardin. Inti dari seleksi administrasi ini adalah untuk ngecek apakah kalian bisa lulus ke Oxbridge dan apakah kalian memenuhi standar penerima beasiswanya Jardin. Persyaratannya menurutku cukup straightforward. Pertama, kalian harus mengisi application form, itu dari Jardin. Isinya adalah kalian harus ngejelasin mau masuk jurusan apa, kenapa, dan apa rencana masa depan kalian. Di situ juga ada beberapa pertanyaan tentang leadership yang menurut Jardin relevan sebagai kualifikasi untuk penerima beasiswanya. Kedua adalah CV terbaru, terus kita juga perlu ngasih letter of recommendation sebanyak 2 buah. Aku ngasih 3 letter of recommendation karena why not? Yang pertama itu adalah rekomendasi akademik dari Dosbingku, terus juga ada rekomendasi dari tempat kerja yang I'm so lucky aku bisa dapat pertama dari direkturku dan yang kedua dari direktur jenderal. Terus persyaratan selanjutnya adalah ijazah dan transkrip. Obviously harus ada transkrip bahasa Inggris karena nanti akan dibaca oleh Jardin. Pas foto dan terakhir adalah sertifikat IELTS. The thing is, ITB nggak nge-set persyaratan minimal. Jadi sebenarnya kalian bisa daftar dengan
dengan IPK berapa aja dan nilai IELTS berapa aja. Tapi nanti mereka akan menyeleksi berdasarkan kriterianya Cambridge. Jadi kalau di Cambridge minta minimum band IELTS-nya 7,5, maka ya lebih dari 7,5 yang dilulusin. Cuman secara formal gak ada persyaratan yang ditetapkan oleh ITB-nya sebagai threshold kelulusan. Aku juga sempat nanya IRO ITB terkait persyaratan IPK ini karena IPK ku obviously nggak begitu besar. Makanya aku nanya ke IRO ITB dan mereka bilang nggak ada persyaratan IPK yang di-set di situ. Tapi kurasa karena cut off-nya Cambridge mungkin terendahnya itu di 3,5 dan amannya itu di atas 3,7. That's very interesting karena aku lulus ITB dan Jardin ini dengan IPK 3,5 dan dengan nilai D di transkripku. You can watch more about that. I will link the video on the description below. Setelah lulus seleksi administrasi, selanjutnya adalah interview. Aku dapat invitation untuk interview dengan Jardin, jadi mereka arrange interview untuk ITB dan UGM Scheme ini di waktu yang sama. Interviewnya itu diadakan di Mandarin Oriental, Jakarta. Kalau yang Global Scheme itu lebih fancy lagi karena kalian bakal diundang ke headquarternya Jardin di Inggris. Mereka bakal nanggung biaya tiket dan semua biaya lainnya untuk interview kalian itu. Kalau aku interviewnya di akhir bulan Agustus. Di Mandarin Oriental ini kita dipertemukan dengan satu set panel interviewer. They are very serious about it. Panelku itu di tahunku terdiri dari satu orang Jardine Matheson, yaitu orang perusahaannya, terus juga satu orang dari Jardine Foundation, terus kemudian ada satu interviewer yang basisnya adalah akademisi. Di tahunku adalah dosen Cambridge yang aku ketemu lagi di Peterhouse karena dia merupakan fellow di Peterhouse. Dan pewawancara terakhir adalah satu orang dari Astra International. Menurutku main reason kenapa aku bisa lulus interview Jardin adalah karena aku confident. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang interview dan tips and trick interview, comment down below, aku bisa bikin video untuk explore itu lebih banyak lagi. Setelah interview itu jeda waktunya cuman sekitar 2-3 hari ke pengumuman finalis. Very short time. Di awal bulan September itu aku udah dapat email kalau aku terpilih sebagai salah satu finalis untuk tahun itu. Seingatku komposisinya adalah ketika interview kita itu ada 10 orang, 5 orang dari ITB dan 5 orang dari UGM. Kemudian dari 10 orang itu dipilih 6 orang finalis. 6 orang finalis ini komposisinya di tahunku adalah 4 orang dari ITB dan 2 orang dari UGM. Begitu kita terpilih sebagai finalis, kita langsung di-encourage untuk segera daftar ke Oxbridge. Nah, daftar ke Oxbridge ini arguably adalah tahapan yang paling susah, atau at least buatku adalah tahapan yang paling stressful. Kenapa dia stressful? Simply karena dia memakan waktu yang lama banget. Aku submit pendaftaranku ke Cambridge itu di bulan November dan aku baru dapat result itu di bulan Maret. Jadi sekitar 5 bulan nunggu. Sebenarnya aku nggak bisa decide yang mana yang lebih susah, dapat beasiswanya atau dapat Oxbridge-nya. I guess both of them are hard. Untuk pendaftaran ke Cambridge ini, aku akan bikin video yang membahas tahap-tahap pendaftarannya dengan lebih komprehensif. So tell me, apakah kalian tertarik dengan video itu? Drop a comment down below. Di waktu tunggu yang cukup lama itu, bahkan sampai 5 bulan, aku sendiri kadang udah lupa kalau aku itu punya pendaftaran di Cambridge. Luckily, I got it into Cambridge, aku diterima, dan setelah aku diterima, aku langsung ngabarin ke pihak Jardine. Mereka ngadain pertemuan dengan board, jadi hasil dari kelulusan aku juga status aku sebagai finalis itu mereka rapatin lagi. Baru di bulan Mei aku dikasih tahu kalau aku dapat beasiswanya, dan beasiswanya sendiri baru formally awarding per bulan Agustus. In total, kalau kalian lihat span waktunya dari mulai daftar di bulan Juni 2023 sampai sekarang aku berangkat kuliah di bulan Oktober, itu ada jeda lebih dari 1 tahun. It's a rather long time. Ini bukan beasiswa yang instan, tapi kurasa beasiswa mana sih yang instan? Kita memang harus punya kemampuan untuk nunggu.
Gimana pengalamanku dengan Jardine? Mungkin aku akan membagi dua pengalamannya. Yang pertama in kampus dan yang kedua off kampus. Untuk in kampusnya sendiri, Jardine ini secara langsung kerjasama dengan beberapa college di Cambridge. Nah, di Cambridge itu beberapa college yang langsung kerjasama dengan Jardine, diantaranya adalah Peterhouse, collegeku sekarang, terus Downing, Madeline, dan Trinity. Kerjasama secara langsung ini menurutku ensuring kalau kalian itu akan well taken care of. Contohnya aku sendiri, karena aku itu dapat admissionnya agak late di bulan Maret, jadi aku dapat college-nya di Saint Edmund, dan Jardine nge-arrange supaya aku bisa pindah college ke Peterhouse. Ini adalah sesuatu yang jarang banget, unheard of di Cambridge untuk bisa pindah college ketika kamu udah di-admit, tapi karena mereka punya channel langsung ke college itu, akhirnya aku bisa masuk ke Peterhouse, yang which adalah college tertua di Cambridge. Actually ada problem dengan audionya, jadi selanjutnya aku akan showcase video dan gambar aja. Untuk off campus, Jardine ini punya banyak banget program, dari mulai program annual dinner yang diadakan setiap tahunnya di Mandarin Oriental. Annual dinner ini bisa dihadiri oleh alumni beasiswa juga, which is a very cool thing. Selain annual dinner di Indonesia, kita juga bisa ikut di Cambridge, di Oxford, dan bahkan di headquarternya Jardine di London. Terakhir juga ada yang namanya alumni mentorship. Di situ ada skema mentoring dengan alumni Jardine. Menurutku ini berguna banget untuk ngasih kita link dan juga networking dan bahkan pengetahuan baru dari alumni yang udah lulus Oxbridge. I guess that's all for this video. Please tell me what kind of video you would want me to make next. Dan jangan lupa like, subscribe, dan comment down below. I will see you guys on the next video. Bye!